Dulu, waktu ulangan mapel IPS di SMP, aku tuh suka kesulitan ngehafalin nama-nama kerajaan yang ada di Indonesia. Gak cuma namanya doang, tapi letak, kondisi pemerintahan, peninggalan kerajaannya pun rasanya susah banget buat dihafalin. Setelah aku belajar mapel sejarah di kelas 10 ini, aku baru sadar nama-nama kerajaan itu ternyata deket banget sama kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, dalam video pembelajaran kali ini nih, kami dari kelompok 5 Sejarah 10.1 akan memaparkan mengenai salah satu kerajaan di Indonesia yang namanya tuh dipakai sama klub sepak bola, nama universitas, nama hotel, bahkan dipakai oleh perusahaan penerbangan. Hayo, teman-teman ada yang bisa nebak? Yap, bener banget. Kerajaan Sriwijaya. Keren banget ya, namanya dipakai di mana-mana. Kira-kira apa aja sih informasi mengenai Kerajaan Sriwijaya? Daripada penasaran, yuk simak video kelompok 5 ini sampai selesai. Sebelum membahas lebih lanjut tentang Kerajaan Sriwijaya, apakah kalian tahu Kerajaan Sriwijaya itu letaknya di mana? Kerajaan Sriwijaya terletak di kota Palembang, lebih tepatnya di Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya terus-menerus meluas mencakupi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Selat Laut Jawa bagian barat, Bangka Jambi Hulu, Semenanjung Malaya hingga Tanah Gentingkra. Luas wilayah yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya sendiri menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang besar. Teman-teman penasaran nggak? Dari mana ya peneliti mendapatkan informasi mengenai Kerajaan Sriwijaya? Ternyata, sumber sejarah mengenai Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari beberapa sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Wah, apa aja ya contohnya? Yuk kita bahas bareng. Yang pertama, sumber dalam negeri. Ada Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Karangbrahi, Prasasti Ligor, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Nalanda, dan Candi Muara Takus. Sumber dari luar negeri ini adalah berita Cina, berita India, dan berita Arab. Sejak abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya mulai melakukan perluasan wilayah kekuasaan, dimulai dari Minangkabau ke daerah sekitarnya yaitu Palembang, Jambi, Lampung, dan Jawa atau Tarumanegara, tetapi belum berhasil. Tapi walaupun begitu, pada abad ke-13, kekuasaannya sudah meliputi sebagian besar Sumatera, Semenanjung Malaya, sebagian wilayah Jawa Barat, dan pulau-pulau yang ada di Lautan Selatan. Teman-teman tahu nggak kenapa Kerajaan Sriwijaya dapat berkembang menjadi kerajaan besar? Kerajaan Sriwijaya memiliki faktor-faktor pendukung yang mantap banget nih. Di antaranya karena memiliki armada laut yang kuat, memiliki letak yang strategis yaitu berada di jalur lalu lintas perdagangan antara India dan Cina, dan tentu saja aktivitas pelayaran dan perdagangan mereka sangat maju loh. Pada abad 8 dan 9, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada waktu diperintah oleh Raja Balaputra dari dinasti Shailendra. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Sriwijaya antara lain Dapunta Hyang Sri Jayanasa, Sri Indrawarman, Balaputra Dewa, dan Sri Sanggarwama Wijaya Tunggawarman. Salah satu faktor penyebab Kerajaan Sriwijaya disebut kerajaan maritim adalah karena Sriwijaya menitik beratkan perekonomian yang pada kegiatan perdagangan antar pulau dan antar kawasan kerajaan. Sriwijaya merupakan pusat kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di wilayah perairan Asia Tenggara seperti Selat Malaka, Tanah Gentingkra, dan Selat Sunda yang menjadi urat nadi perdagangan. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi pelabuhan transit yang ramai disinggah kapal asing untuk mengambil air minum dan pembekalan makanan, serta melakukan aktivitas perdagangan. Lalu apa saja barang-barang yang menjadi komoditas ekspor Kerajaan Sriwijaya? Yang pertama, barang ekspor ke Arab
antara lain kayu gaharu, kapur barus, kayu cendana, gading, timah, kayu ulin, rempah-rempah, dan kemenyan. 2. Sedangkan barang ekspor ke Cina antara lain gading, air mawar, kemenyan, buah-buahan, gula putih, gelas, kapur barus, batu karang, pakaian, gula badak, wangi-wangian, bumbu masak, dan obat-obatan. Untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat, Kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan di sekitarnya dan mengembangkan pendidikan. Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha adalah catatan Sing yang menyatakan bahwa terdapat 1000 pendeta Buddha yang belajar agama Buddha di Sriwijaya. Bahkan, Sing menyarankan kepada pendeta Cina agar belajar terlebih dahulu di Sriwijaya sebelum melanjutkan pendidikan di Cina. Salah satu guru yang terkenal adalah Dharma Kirti. Berdasarkan catatan Sing, dapat diketahui bahwa rakyat Kerajaan Sriwijaya sudah berpendidikan tinggi. Oleh karena itu, Sriwijaya dapat dikatakan sebagai pusat ilmu pengetahuan agama. Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki kebudayaan yang tinggi adalah dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Prasasti tersebut tidak lagi menggunakan bahasa Sanskerta, tetapi sudah menggunakan bahasa Melayu kuno. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kerajaan Sriwijaya tidak menerima budaya asing begitu saja, tetapi disesuaikan dengan budaya setempat. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya adalah berupa prasasti, arca Buddha di Bukit Siguntang, bangunan suci di Jambi, kompleks Candi Muara Takus, beberapa bangunan suci di Gunung Tua atau Padang Lawas, dan arca Avalokiteswara yang ditemukan di Tapanuli Selatan. Ada 3 faktor utama penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, yaitu yang pertama adanya serangan dari dinasti Chola India Selatan yang kala itu dipimpin oleh Raja Jendra Chola I. Hal yang melatar belakangi serangan ini adalah pajak tinggi dikenakan oleh Kerajaan Sriwijaya pada kapal-kapal perdagangan di Selat Malaka. Yang kedua, serangan dari dinasti Chola ikut memperlemah kondisi internal kerajaan. Alhasil, banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang kemudian memanfaatkan kondisi ini untuk melepas diri. Akibatnya, Kerajaan Sriwijaya semakin mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangannya karena bandar-bandar pentingnya juga ikut melepaskan diri. Yang ketiga, yang terakhir yaitu masuknya agama Islam di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Kalian pasti sudah tahu kan, semasa Kerajaan Sriwijaya berdiri, agama Buddha mengalami perkembangan cukup pesat. Namun setelah Islam masuk ke daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, secara berangsur-angsur mempengaruhi Islam mulai menguat dan mempengaruhi perdagangan kerajaan. Salah satu daerah kekuasaan Sriwijaya yang terpengaruh Islam adalah Aceh. Hal ini kemudian membuat kerajaan bercorak Islam berdiri di Sumatera. Yuk. Ada 3 faktor utama penyebab. Jelek. Mencakup Selat Malaka, Selat Sunda, Anjir, kecepatan cok. Kecepatan cok. Wesan. Wes. Parma negara. Tetapi dia hilang. Tapi belum berhasil. Puntas Sriwijaya Zida. Wah, Yo balen iki walu. Tak kira jo kaya sani jalan sithik. sepeda itu letaknya di mana?